Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Teror Nenek Kacup. Kisah yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Kumang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada pukul 12 malam, Manang mengajak bapak keluar. Deram gendang mulai menggema memenuhi kampung. Itu berarti mereka sudah di puncak acara, yakni pertarungan sengit antara Manang dan sosok yang selama ini bersama nenek. Akan tetapi tidak bisa dilihat orang biasa secara kasat mata. Hampir 1 jam lamanya Manang melantunkan mantra pemanggil arwah, diiringi suara gendang yang sedari tadi dipukul tanpa henti. Akan tetapi tidak ada pergerakan sama sekali di sekitar mereka. Tapi mereka sempat mendengar suara tawa cekikikan dari kegelapan. Sayangnya, suara itu hanya sebentar dan langsung hilang setelah itu. Sehingga Manang sulit menebak dari mana sumber suara. "Kenapa tidak ada pergerakan sama sekali?" tanya kakek membisiki Manang. "Dia tidak mau dipanggil." "Apa sesajennya kurang?" "Harusnya bukan karena itu." "Lalu kita harus apa sekarang?" "Melihat sesajen, aku mau lihat apakah ada jejaknya di sana atau tidak." "Ayo, kami antar." Manang, kakek Kasim dan juga bapak langsung bergegas menuju Temawai, tempat di mana mereka meletakkan sesajen. "Ada jejaknya." Kakek Kasim membelalak. Terlihat ada jejak telapak tangan dengan jari kuku yang panjang pada serbuk tepung yang ditutupi dengan daun pisang. Tulang dari daun pisang yang digunakan untuk menutupi tepung itu juga patah. "Celaka, kembali ke rumah, cepat!" Manang langsung lari menuju rumah kakek Kamai. Bapak makin kewalahan mengikuti keduanya. Selain kerepotan membawa gendang, suara gendang juga harus stabil, bahkan kalau bisa semakin keras. Karena jaraknya dengan Manang berjauhan, sementara Manang harus dibantu dengan bunyi gendang. "Tunggu aku, Paman, gendangnya berat. Aku nggak bisa sambil megang senter," seru bapak. "Aidai, ya udah cepat. Kau jalan di depanku. Manang biar duluan saja." "Mana bisa begitu, aku kan bawa gendang." "Oh ya, aduh, Kamai, nyusahin banget." Bapak sudah semaksimal mungkin mengeluarkan tenaga memukul gendang supaya suaranya tetap sampai ke rumah Kamai, karena Manang mungkin sudah sampai sana. "Masih kuat juga tenagamu ya, gak rugi nunjuk kau tadi," ejek kakek Kasim pada bapak. Udah berat bahuku, Paman. Ini ditahan-tahan dari tadi." Sesampainya mereka di rumah nenek Kamai, tampak Manang sedang berdiri di depan ruangan tempat nenek. "Bawa dia keluar," ucap Manang meminta kakek Kasim membawa nenek ke ruang tengah. Aku, es." Dengan langkah gemetar kakek masuk ke ruangan itu, lalu menuntun nenek Kamai perlahan menuju ruang tengah. Nenek sempat melirik tajam pada bapak, lalu ia bertingkah aneh, memutar lehernya perlahan-lahan sambil tetap dituntun kakek dari belakang. "Ikat dengan kain ini. Cabut beberapa helai rambutnya." Meski takut, kakek dengan sigap mengikuti semua instruksi dari Manang. "Menjauh darinya," kata Manang seraya mendekati nenek. Kemudian Manang mengucapkan mantra-mantra sambil menekan bahu nenek. Seketika nenek memuntahkan cairan hitam ke lantai. Belum sempat memberi instruksi, tiba-tiba Manang berlari keluar sambil menggenggam satu ruas lemang. Dalam sekejap Manang menghilang di kegelapan. Sementara nenek terlentang di lantai. "Dah, turunkan gendangmu," kata kakek Kasim pada bapak. Akhirnya lenganku serasa mau lepas." Keduanya lalu beralih fokus melihat nenek yang masih belum sadar. Wujud nenek Kamai yang terbaring di hadapan mereka sangat menyeramkan. Rambutnya acak-acakan, jari kukunya panjang, bibirnya menghitam. Kukunya sama dengan jejak di tepung tadi," bisik bapak pada kakek. "Tapi memang iya, apa tadi dia sempat keluar?" "Entah." Keduanya sampai bergidik merinding.
Mundur lagi paman, takutnya tiba-tiba bangun, bisa mati kita, kata bapak menarik lengan kakek Kasim. Us, jangan asal bicara kamu, bahaya, ritual masih belum selesai, Manang juga belum kembali dari tadi. Apa kita susul sekarang saja? Jangan sekarang, mungkin aja dia belum selesai. Tidak lama kemudian terdengar suara teriakan Manang dari kejauhan. Nah, itu dia. Ayo paman, kita jemput ke sana. Harus ada yang jaga di sini. Aku nggak mau jaga di sini, kata bapak dengan cepat menolak sebelum kakek menyuruhnya berjaga. Kamu ini, ya udah sana, jemput Manang. Bapak langsung berlari keluar. Seru bapak seraya menyorot ke sekitar rumah. Di sini, saut Manang dari arah Temawai. Bergegas bapak lari ke sana. Kok paman bisa di sini? Bukannya tadi lari ke seberang jalan sana? Sudahlah, ayo pulang. Bapak mengikuti Manang di belakang sambil menyorot jalan di depan mereka. Pandangan bapak tertuju pada lemang yang masih utuh dalam genggaman Manang. Tampak ada cairan yang menetes ke tanah, mengalir dari ujung ruas bambu itu. Bapak langsung bergidik, tapi memilih diam saja, karena katanya hal semacam itu tidak boleh ditanyakan. Manang sendiri nanti yang akan mengatakan semua yang terjadi setelah ritual selesai. Ketika keduanya tiba di halaman rumah nenek, kakek Kasim langsung berlari keluar. Untung kalian cepat datang, aku hampir mati ketakutan, ucapnya dengan wajah tegang. Ada apa? Tanya Manang padanya. Dia bangun dan menjilati muntahnya sendiri, sautnya menahan rasa mual. Kemana dia tadi? Masuk ke kamarnya, saut kakek seraya berlindung di belakang bapak. Ayo, kita masuk. Enggak paman, masuk aja sana, aku takut, kata bapak langsung menolak. Percuma aku ngajak kalian tadi, cepat masuk. Waktu kita tidak banyak, sebentar lagi ayam berkokok. Dengan berat hati mereka mengikuti Manang Janggut masuk ke dalam rumah. Tunggu di sini, aku saja yang melihat ke kamarnya, kata Manang Janggut seraya melangkah menuju pintu kamar nenek. Untung saja dia tidak menyerangku, bisik kakek pada bapak. Bapak dan kakek Kasim hanya memperhatikan Manang dari sudut ruangan. Setelah kamar nenek berhasil dibuka, mereka melihat nenek tengah duduk menghadap dinding kamar sambil menyisir rambutnya dengan tangan. Minta daun sabang itu, ucap Manang kepada kakek Kasim, seraya menunjuk daun sabang yang diikat dengan kain merah pada bambu yang dinamakan pagar api. Setelah menyodorkan daun sabang, kakek Kasim langsung menjauh dari kamar itu. Manang Janggut kemudian melangkah perlahan mendekati nenek, lalu mengibaskan daun sabang di atas kepala dan punggung nenek. Seketika itu juga nenek terlentang ke lantai. Bawa dia keluar, panggil juga anggota keluarga yang lain, kata Manang sambil melangkah ke ruang tengah. Kaki dan tangan nenek lalu diikat Manang dengan robekan kain berwarna merah yang sudah dilumuri dengan darah babi. Setelah semuanya berkumpul di ruang tengah, Manang lanjut melafalkan mantra-mantra untuk mengantar para arwah kembali ke asal mereka. Setelah mantra selesai, Manang mengambil 2 lembar daun sabang, lalu ujung daun sabang dioles dengan minyak dari botol yang sudah ia siapkan dari rumah. Dioles juga darah babi pada tulang daun sabang. Kemudian Manang mengibaskan daun sabang di atas tubuh nenek, mulai dari kepala hingga kaki, lalu diulang dari kaki hingga kepala, begitu seterusnya sampai 7 kali. Setelah selesai, Manang berkata, dia mengusik penunggu tanah tumbuh. Lanjut Manang, ibumu menyembelih babi tanpa sampi, tanpa memberikan sesajen. Kesalahannya banyak, tidak untuk ritual pun. Kita tidak boleh asal-asal menyembelih hewan. Mereka juga makhluk hidup, semua ada aturannya. Kedua, sudah tahu tanah tumbuh bukan sembarang tanah, tapi malah dicangkul dan dijadikan tungku. Itu sebabnya tungkunya hancur. Ketiga, ibumu tidak permisi dengan penghuni tanah tumbuh. Mereka marah dan menyumpahi ibumu. Istilah kasarnya, ibumu kena sial karena disumpahi. Salah satu hantu yang tinggal di dalam tanah tumbuh mengikuti ibumu sejak lama. Berwujud seorang wanita tua, berdagu panjang, memakai kemben kecoklatan. Mungkin ada di antara kalian yang pernah melihatnya di sini. Hantu wanita itu juga menjadikan ibumu sebagai alat untuk membuat rumah baru mereka, untuk menebus kesalahannya. Rumah baru itu bisa berupa tanah, hutan, atau bahkan rumah. Aku tidak bisa memastikan mana yang akan mereka huni setelah ini. Tadi aku bicara dengan wanita itu, mau pergi atau tidak, pilih mati atau sekarat.
Wanita itu mengatakan tidak akan meninggalkan ibumu selama dia masih hidup. Aku sempat bertarung dengannya, tapi hanya berhasil membuatnya pergi, dan itu mungkin tidak membuatnya sekarat atau mati. Itu sebabnya ada darah hitam di sini. Jelasnya seraya menunjukkan darah hitam yang sudah mengental pada ruas lemang yang dibawanya tadi. Ibumu gentayangan menakuti warga kampung ini hanya untuk mencari tempat tinggal baru, bukan untuk membunuh. Jujur saja, aku tidak bisa memastikan apakah ritual ini bisa membantunya untuk sembuh atau tidak. Jika dalam waktu 3 bulan ibumu masih seperti ini atau bahkan lebih parah, cari Manang lain saja. Dari penglihatanku, harusnya masih bisa sembuh, tapi lihat dulu keadaannya setelah ini. Karena sebenarnya, ibumu tidak sepenuhnya hilang kesadaran. Terkadang dia sadar tapi hanya sebentar. Oh, jangan biarkan ibumu keluar kamar di atas jam 4 sore. Pokoknya dari jam 4 sore sampai pagi, dia harus tetap berada di kamar. Benda tajam juga kalau bisa, simpan di tempat paling aman. Bila perlu, jangan ada satupun benda tajam di dalam rumah ini. Kalau malam hari, jangan nyalakan lampu pelita. Pakai lampu gantung saja. Daun sabang ini selipkan di depan, pintu kamar, dan depan dapur. Sebentar, ibu mengusik penunggu tanah tumbuh. Iya, itu yang kulihat. Terus apalagi tadi? Menyembelih babi? Ah, tapi itu nggak mungkin, Paman. Kami tidak pernah melihat ibu menyembelih babi, bantah Paman Buhui. Mana mungkin aku ngarang, tapi kalau kalian tidak percaya juga tidak masalah. Nggak mungkin, ibu pasti disantet orang, ucap Tumi, putri nenek Kamai, ikut membantah. Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat dalam ritual tadi. Percaya atau tidak, terserah pada kalian saja. Saranku, kalian lakukan ritual di sana untuk menebus salah ibumu. Aku tidak memaksa kalian untuk percaya. Kalian bisa berunding lagi setelah ini. Setelah berkata panjang lebar, Manang Janggut kemudian melanjutkan ritual dengan melafalkan mantra penutup. Ritual selesai pada pukul 7 pagi. Sebelum pulang, Manang Janggut berpesan kepada mereka, kalau kalian masih ragu dengan yang kukatakan, silakan cari Manang lain saja. Iya, Paman. Tumi justru enggan menanggapi. Mungkin tidak terima dengan pernyataan Manang yang terkesan menyalahkan ibunya. 2 minggu setelah ritual belian, nenek Kamai sudah bisa duduk dan ngobrol dengan anak-anaknya. Namun hal itu justru membuat warga bertanya-tanya. Gak mungkin secepat itu. Kita semua tahu, meski Manang termanjur dan sakti sekalipun, perlu waktu 2-3 bulan untuk pasiennya bisa sembuh. Masa dia cuma 2 minggu saja? Apa iya secepat itu? Iya sih, memang aneh. Manang saja tidak yakin pasiennya bisa sembuh dalam waktu singkat. Kok bisa dia langsung segar bugar begitu? Bener, Bu, pasti ada sesuatu dalam tubuhnya. Berbeda dengan anak-anaknya melihat kondisi ibu mereka yang tampaknya sudah mulai pulih kembali. Anak-anaknya membebaskan nenek keluar masuk rumah. Kapan saja nenek mau. Suatu hari ketika aku bersama anak-anak lainnya sedang bermain di lapangan voli, kami melihat nenek berjalan dengan memakai tongkat masuk ke area temawai, tempat meletakkan sesajen tempo hari. Mau ngapain nenek itu? Tanya temanku Tiwi. Nggak tahu, coba kita intip. Tapi aku menolak. Dari bambu itu saja, ayolah, lanjut Tiwi seraya melirik Dina dan Rika. Ketiganya saling lempar senyum, kemudian berlari ke arah tumpukan bambu, sementara aku dan yang lainnya tetap berada di lapangan voli. Tidak lama kemudian ketiganya berlari lagi kembali ke lapangan, lalu berpencar dan muntah, saling membelakangi. Ih, nenek itu makan tanah, kata Tiwi menepuk dadanya. Aku dan kawan-kawan tentu tidak percaya, masa iya ada orang makan tanah? Kau salah lihat kali, Wi, mana mungkin ada orang makan tanah? Aku juga nggak lihat, soalnya aku di belakang. Iya loh, aku juga lihat. Tapi kami tetap tidak percaya dan melanjutkan permainan, sementara Tiwi duduk di pinggir lapangan. Selang beberapa saat tiba-tiba ada suara parau mengagetkan Tiwi. Apa ya kau lihat? Sontak Tiwi menjerit, berlari menghampiri kami. Nenek itu lari yuk. Kami terdiam beberapa detik, semua mata tertuju pada nenek. Nenek lalu mengeluarkan sesuatu yang mencuat dari kembennya, ternyata kacupnya yang tampak sudah berkarat. Weh, ayolah kita lari, aku takut, kata Tiwi sembunyi di belakang kami. Sambil mengunyah sesuatu, nenek tersenyum ke arah kami.
memperlihatkan gusinya. Seketika itu juga kami menyadari ada yang aneh dengan nenek. "Pergi kalian dari sini, atau aku lempar dengan kacup," sentaknya mengagetkan kami. Kami pun berhamburan berlari meninggalkan lapangan. Si bungsu sampai terjungkal, berguling ke jalan, hampir saja kena injak. Dengan cepat aku raih tangannya. "Cepet dek!" Kasihan, adek kalah cepat dari anak-anak lain. Akhirnya aku gendong tubuhnya yang mungil sambil berlari. "Kak, sendalku jatuh!" teriak si bungsu. "Ah udahlah, nanti ngambilnya, kita pulang dulu." Sekilas gambaran Temawai. Temawai adalah lahan kecil yang mana di lahan itu pernah dibangun rumah panjang atau rumah betang. Dulu nenek dan saudara-saudaranya pernah bangun rumah betang di tempat itu. Ada sekitar 5-6 kakak yang dulu tinggal di rumah betang. Setelah rumah betang tidak layak huni, mereka membangun rumah baru yang tidak terlalu jauh dari Temawai itu. Begitu juga dengan anggota keluarga yang lainnya. Intinya, Temawai itu bukan hutan, bukan juga kebun. Semenjak mampu berjalan menjelang malam hari, nenek sering keluar rumah tanpa penerangan seperti senter atau lampu gantung. Setiap kali ditanya mau kemana, jawabannya lagi cari rumah. "Rumah nenek kan di sana." "Bukan, rumahku sudah hancur," katanya tanpa menoleh pada lawan bicara. Akan tetapi keluarga percaya apa yang terjadi dengan nenek disebabkan karena sudah pikun saja, bukan karena ada sosok lain di dalam diri nenek. Karena itu mereka mengabaikan omongan warga yang bilang, enggak, dia bukannya pikun, tapi memang ada roh lain yang bersamanya. Meski keluarga nenek sudah meyakinkan bahwa nenek sehat, normal, hanya pikun, tetapi warga tetap takut. Apalagi kami, anak-anak. Seringkali nenek mengejar anak-anak saat sedang bermain, mengancam anak-anak dengan kacupnya. "Pergilah kalian dari sini, atau aku lempar dengan kacup," katanya meneriaki kami sambil menggenggam kacupnya. Begitu pula dengan warga lainnya. "Jangan lewat sini, atau aku lempar dengan kacup." Karena kalimatnya itu, akhirnya nama kacup disematkan pada nenek Kamai. Warga mulai memanggilnya dengan nama nenek kacup. Kacup adalah alat khusus untuk membelah pinang. Yang tinggal di daerah pedalaman atau di pinggir perkotaan pasti tahu. 3 bulan kemudian nenek Kamai mendadak sakit parah lagi sampai tidak bisa jalan. Ia juga sering mengeluh sakit perut, kadang sampai memuntahkan cairan hitam. Penasaran apa yang terjadi dengan ibunya, Paman Buhui akhirnya diam-diam pergi ke ladang si nenek. Di sana Paman menemukan ada gundukan tanah tumbuh dengan tingginya sekitar 50 cm, tepat di bawah lantai dapur nenek. Padahal sebelumnya tidak ada tanah tumbuh di bawah gubuk itu. Entah sejak kapan ada tanah tumbuh di situ. Kemudian Paman memeriksa sekitaran gubuk. Tidak jauh dari gubuk nenek, Paman melihat ada tanah kekuningan yang hampir rata dengan tanah, tepatnya di dalam hutan yang berada di belakang gubuk. Takut menyinggung penunggu setempat, Paman hanya memperhatikan dari gubuk. Masih terlihat ada gumpalan-gumpalan seukuran kepalan tangan orang dewasa di sekitaran bekas gundukan. Penasaran apakah benar ibunya sampai mencangkul tanah itu atau Manang hanya mencari-cari kesalahan ibunya, Paman akhirnya naik ke gubuk supaya pandangannya lebih jelas untuk melihat tanah itu. Benar saja bukan hanya jejak yang Paman lihat, melainkan cangkulnya langsung masih lengkap dengan gagangnya. Mata cangkul masih tertancap di atas permukaan tanah itu. Akan tetapi Paman masih berpikir, itu hanya kebetulan. Tidak mungkin ibu melakukan hal bodoh semacam itu. Paman lalu pergi ke sungai kecil dan kolam pemandian. Di sana Paman tidak melihat ada jejak yang serius, hanya nampak jejak hewan di pinggir kolam. Ia pun beralih ke sungai kecil. Di sana Paman menemukan bekas bakaran, ada bambu yang diraut, yang biasa digunakan untuk memanggang daging atau hewan buruan. Paman masih berpikir, jejak itu belum tentu ada hubungannya dengan nenek. Bisa saja jejak pemburu yang sekedar numpang bakar-bakar, karena kebetulan dekat sungai. Paman lalu kembali ke gubuk, mengitari gubuk, mencari lagi apakah ada bekas atau jejak lain yang masih tertinggal. Di situ Paman menemukan tengkorak hewan, seperti kepala, tapi sudah setengah. Setengahnya lagi ditutupi tanah kekuningan, dikerumuni semut gatal yang kami sebut semut semadak. Beberapa senti dari tengkorak tadi, Paman juga melihat tulang-tulang hewan yang tergeletak di tanah pinggiran semak belukar. Dengan banyaknya jejak yang ia temukan, Paman jadi yakin, ya, ibu melakukannya. Paman pun pulang dengan perasaan yang campur aduk, sedih, marah dan kecewa, tidak habis pikir dengan kelakuan ibunya. Sesampainya di rumah, Paman Buhui langsung masuk ke kamar ibunya.
Bertanya perihal tanah, cangkul dan jejak lainnya yang ia temukan di gubuk. "Bukan salahku, salah mereka membunuh bapakmu," saut nenek dengan nada serak, menatap tajam pada paman. "Kalau saja mereka tidak membunuh bapakmu, aku tidak akan seperti ini dan dia tidak meninggalkanku secepat ini." "Apa maksud ibu? Bapak meninggal karena sakit, Bu, bukan dibunuh." "Tidak, dia sakit juga karena hantu sialan itu. Hantu sialan itu yang melukai bapakmu. Aku sengaja membuat mereka marah, melampiaskan dendamku, supaya aku bisa menyusul bapakmu segera." "Jadi, semua yang dikatakan Manang tempo hari itu benar?" "Kalian terlalu bodoh. Sia-sia aku punya banyak anak tapi bodoh semua. Ya, aku melakukannya diam-diam. Aku tidak takut mati. Ambil nyawaku kalau kau mampu. Jangan siksa aku seperti ini," ucap nenek seraya meremas perutnya, merentangkan kedua tangan dan merebahkan tubuhnya di tikar. Seketika memuntahkan cairan hitam lagi. Tubuh, wajah dan tikarnya pun jadi kotor dan mengeluarkan bau busuk. Tubuhnya makin lemas, wajahnya pucat pasi, serta keringat dingin mengucur dari keningnya. Dalam keadaan lemas, nenek bergumam sendiri. "Bunuh saja aku, hantu sialan. Kenapa kau tidak langsung membunuhku, ah? Kenapa?" Tidak tahu harus berkata apa, anak-anaknya langsung terdiam mendengar pengakuan nenek. Tidak percaya ibu mereka bisa berbuat demikian. Mereka bahkan tidak menyadari perubahan sikap nenek selama ini. Karena belum bisa mengikhlaskan kepergian suaminya, kakek Bayan. Paman Buhui kemudian mengajak adiknya yang bernama Jama untuk keluar dari ruangan itu. "Ikut aku," ajak paman menarik lengan Jama. Di teras rumah, paman bertanya pada Jama, "Menurutmu, apakah kita perlu mengundang Manang lagi untuk mengobati ibu?" "Tidak perlu," saut Jama tanpa basa-basi. "Kenapa?" "Karena kau lihat sendiri ibu sudah separah itu. Tidak sempat lagi menunggu ritual ini itu. Kita hanya perlu menyiapkan diri." Paman Buhui terdiam. "Tapi ada benarnya juga. Kita hanya perlu mempersiapkan diri jika dalam waktu dekat ibu pergi," sautnya setelah itu. Bulan pun berganti. Kondisi nenek semakin menyedihkan. Menjelang malam, tetangga selalu mendengar teriakan, tangisan, serta rintihan kesakitan dari rumah nenek. Beberapa kali ada juga warga yang cerita masih sering didatangi nenek Kamai. Tapi hanya mendengar suara-suara, tidak pernah melihat wujudnya. Anak-anaknya sudah pasrah, sengaja tidak mencoba pengobatan lain karena melihat kondisi nenek yang semakin hari semakin parah. Meskipun begitu, mereka tetap merawat nenek dengan baik, terutama Bik Jiran, istri Paman Buhui. Paman Buhui bahkan sampai mengajak istri dan kelima anaknya untuk kembali ke rumah nenek, tinggal lagi dengan nenek sampai waktu yang tidak ditentukan. Nenek sampai tidak mengenal anak cucunya. Setiap kali diajak bicara, nenek selalu bertanya, "Kamu siapa? Kalian siapa? Ini rumah siapa?" Tapi nenek justru ingat dengan mendiang suaminya. "Bayan, di mana Bayan? Mengapa dia tidak datang menjengukku? Apa dia tidak tahu aku sakit? Bilang pada Bayan, aku sedang sakit parah, supaya dia cepat pulang," katanya kepada semua orang, siapapun itu, entah itu anak, menantu atau cucunya, atau orang lain yang datang menjenguknya. Setiap kali ada yang masuk ke dalam kamarnya, nenek selalu mengira yang datang adalah suaminya. "Bayan, kamu pulang," katanya disusul tangis sendu yang mengiris hati siapa saja yang mendengarnya. "Aku sudah membalaskan dendammu, mereka marah padaku. Tapi kau sudah mati," gumamnya yang kemudian disusul dengan suara tangisnya. "Sekarang aku sedang sakit, kau tidak datang menjengukku. Kau tahu, sudah banyak hewan buruan di ladang sana yang menunggu peluru senapanmu. Ah, aku lupa. Kau selalu gagal menembak hewan buruan. Kau memang payah. Tapi kau tenang saja, sebentar lagi aku akan menyusulmu. Benih sayuran kesukaanmu sudah aku tanam di ladang, tapi aku tidak sempat memanennya. Sama seperti dulu, kau juga tidak sempat menikmati sayuran kesukaanmu karena kau bodoh. Kau mati sebelum kita panen, aku pun sama." Berhari-hari nenek bergumam sendiri, seolah ada kakek di ruangannya itu. Sampai pada suatu malam ketika semua orang tertidur, nenek diam-diam berjalan menuju dapur. Tidak sengaja kakinya menendang periuk yang diletakkan di dekat tungku. Periuk itu pun jatuh, berguling di lantai. Seisi rumah terbangun kaget. "Suara apa itu?" "Entah, coba cek dulu.
takutnya kucing makan lauk ibu. Tadi lauk itu hanya aku tutup dengan periuk, ucap Bijiran, istri Paman Buhui. Paman pun langsung bergegas menuju dapur dengan membawa lampu gantung. Hus, hus. Suara Paman bermaksud mengusir kucing. Namun langkahnya terhenti ketika melihat ibunya sedang mengunyah sesuatu di dapur. Di samping ibunya duduk, ada pelita dengan sumbu panjang, sehingga apinya besar. Hampir melahap kemben nenek. Bu, ibu ngapain? Tanya Paman melangkah perlahan menghampiri ibunya. Nenek hanya menoleh sebentar, kemudian bangkit dari duduknya, lalu meraih lampu pelita. Ibu lapar. Paman belum menyadari ada yang aneh dengan ibunya. Nenek melangkah perlahan sambil membawa pelita yang dipegang sangat dekat dengan wajahnya. Ibu lapar kah? Kenapa nggak bilang kalau lapar? Tanya Paman untuk kesekian kalinya. Namun ibunya tetap tidak menjawab, mulutnya terkunci rapat dan matanya menatap tajam pada Paman. Jarak mereka semakin dekat. Beberapa saat kemudian Paman akhirnya menyadari ada yang aneh dengan ibunya. Bukan, ini bukan ibu. Ibu tidak bisa jalan, kakinya juga bengkak. Tapi yang ada di hadapannya kini sangat mirip dengan ibunya. Tapi kenapa kakinya kecil? Apa bengkak di kakinya sudah sembuh? Ibu bisa jalan lagi. Paman mulai ragu, tapi sebisa mungkin meyakinkan diri bahwa wanita itu adalah ibunya. Bu, ini Bu Hui. Ibu tadi mau ngapain ke dapur? Mau Bu Hui ambilkan makanan, ndak? Ibunya tetap diam dan berlalu begitu saja, berjalan perlahan menuju kamar. Bijiran yang melihat ibu mertuanya bisa berjalan langsung bangun dan berlari ke dapur menemui Paman. Ibu kok bisa jalan, Bang? Kapan ibu keluar dari kamarnya? Ngapain tadi ibu di dapur? Bijiran terus bertanya, tidak memberi waktu Paman untuk menjawab. Ayo, kita ikuti ibu ke kamarnya, ajak Paman seraya menggandeng Bijiran. Ketika Paman hendak masuk ke dalam kamar nenek, Bijiran langsung menarik tangan suaminya. Sebentar, kita lihat dulu dari sini. Dari balik dinding kamar mereka melihat nenek meletakkan lampu pelita di samping tikarnya. Setelah itu nenek mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, entah itu apa. Mereka tidak melihatnya dengan jelas. Paman menduga itu sisa daging yang tidak hancur dikunyah. Karena nenek memang sudah lama ompong, tinggal gusi. Makanan itu kemudian ditadahnya dengan tangan. Kemudian nenek menyodorkan makanan di tangannya ke sudut kamar. Nah, makanlah, kata nenek. Tapi Paman dan istrinya tidak melihat orang lain di sana kecuali nenek. Tiba-tiba nenek memuntahkan cairan hitam seperti sebelumnya. Sesaat kemudian nenek tertawa terkekeh-kekeh sambil meremas kain kemben yang terkena muntahannya. Bijiran tidak kuat menyaksikan itu. Ia langsung menarik Paman ke dapur. Di sana Bijiran langsung muntah. Ah, ini gila. Ia terduduk lemas di lantai. Udahlah, aku gak mau bersihkan cairan itu lagi. Kamu aja, aku gak kuat, ucap Bijiran sambil membersihkan lantai yang terkena muntahannya. Tolonglah Jiran, siapa lagi yang membantuku merawat ibu kalau bukan kamu? Balas Paman dengan wajah memelas. Aku bukannya gak mau, tapi sudahlah, bawa ember ini ke kamar ibu, ucap Bibi dengan wajah kakunya, mengempaskan timbaan air. Aku tahu kamu capek, tapi apa yang terjadi sama ibu juga bukan kemauannya. Bukan kemauannya? Emang ada di antara kalian yang memintanya atau memaksanya melakukan kegilaan itu, ah? Lihat sekarang, Tumi adikmu tahu nangis saja, sok sedih. Pernah nggak kamu lihat Tumi bantu aku merawat ibumu? Jangankan muntahan, kotoran, semuanya. Cuma nyuapin ibu saja dia nggak mau. Alasannya sedih, nggak sanggup begini begitu. Tapi nangisnya paling kencang. Bu Hui, apa perlu aku mengutarakan semua yang ada dalam kepalaku ini? Aku capek. Baru tadi aku bisa tidur lelap. Sebelumnya, jangankan tidur, duduk saja aku hampir nggak sempet. Lihat anak-anakku, tidak terurus. Main berhari-hari sampai makan di rumah orang. Kenapa kamu bicara seperti itu? Aku tahu ibu salah, tapi ini sudah terjadi. Kita bisa apa? Sudahlah, ayo, biar aku bawa ember ini. Terserah padamu. Bisa-bisanya sampai setua ini masih dengan gampangnya dibodohi saudara sendiri. Selama nenek sakit, komunikasi antar keduanya memang sering menegangkan. Tetangga pun sudah biasa dengan keributan dan kebisingan dari rumah nenek. Tidak sedikit ibu-ibu yang prihatin dengan Bijiran, apalagi Bijiran menantu tertua. Pastilah jadi makanan empuk nenek, mengingat sifat nenek yang memang keras kepala dan sering melontarkan kalimat pedas kepada anak menantunya.
Sebulan berlalu, aktivitas warga kembali normal seperti sebelum nenek sakit. Mereka sudah disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, terutama yang berladang. Karena padi sudah mulai tumbuh, begitu juga dengan sayuran. Ada yang sudah mulai panen sayur ladang, ada yang sibuk merumput. Ada pula yang tidak berladang tapi sibuk mengurus kebun dan menyadap karet. Pada suatu sore sekitar pukul 6, sekumpulan ibu-ibu tengah merumpi, berbincang santai di teras rumah warga yang berada di seberang jalan rumah nenek. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan histeris dari rumah nenek. Astaga, suara apa itu? Tumi. Ayo kita lihat, Bu. Jangan-jangan ibunya meninggal, Bu. Iya, ayo cepat-cepat. Mereka pun berhamburan berlarian ke rumah nenek. Benar saja suara nyaring yang tadi mereka dengar adalah suara Tumi. Di dalam ruang tidur nenek sudah ramai anak, menantu dan cucu-cucunya mengerumuni nenek. Sementara nenek tidak bergerak sedikit pun. Ibu, jangan mati, Bu. Deru tangis dan teriakan Tumi memenuhi ruangan. Sabar, Nak. Sabar kalian ya. Tumi, sabar ya, Nak. Percayalah sekarang ibu sudah sembuh. Kasihan ibumu menahan sakit berlama-lama. Biarkan berjalan jauh. Satu persatu dari mereka mengucapkan bela sungkawa secara bergiliran. Seorang di antara mereka langsung memberitahukan kabar duka itu kepada warga lainnya. Kamai sudah pulang. Tolong sampaikan sama tetangga yang lainnya ya. Ah, pulang? Oh, iya. Tidak butuh waktu lama berita duka langsung menyebar. Warga yang mendengar kabar itu pun langsung ketar-ketir, membayangkan betapa menyeramkan jika nanti kampung kembali diteror. Masih hidup aja udah jadi hantu, apalagi sekarang dia sudah meninggal. Bisa-bisa kita diteror lagi, ucap seorang warga bernama Simin. Iya, apalagi sejak awal katanya dia yang salah mengusik penghuni tanah tumbuh. Pasti matinya tidak tenang. Ih, serem. Kalimat demi kalimat yang terkesan mengutuk si nenek keluar dari mulut para warga. Banyak yang datang melayat hanya karena penasaran melihat jasadnya. Keluarga tentunya tidak sebodoh itu. Sebelum memberitahukan kabar duka itu kepada warga, jasad nenek sudah dimandikan. Warga hanya membantu membuat peti saja, tapi pada hari itu warga tidak langsung membuat peti karena ada larangan memaku malam hari. Katanya bisa mengundang hantu biara, yaitu hantu wanita berambut panjang, berpakaian serba hitam, serta jari tangan dan jari kakinya panjang. Karena petinya belum ada, jenazahnya hanya ditutup dengan kain. Itu berarti harus ada warga yang ikut serta menemani keluarga inti untuk menjaga jenazah nenek di rumah duka. Minimal 1 atau 2 orang. Dari sekian banyak warga yang datang melayat, tidak ada satupun yang berani angkat bicara mengenai hal itu. Bahkan ketua adat saja langsung mengeluhkan sakit perut ketika banyak mata meliriknya, seolah memintanya menawarkan diri. Aduh, dari kemarin aku nahan sakit perut, tapi gak mungkin aku gak datang melayat. Aku kenal baik dengan mendiang, katanya seraya mengusap perut. Tapi dari tatapan matanya sudah bisa ditebak, itu hanya alasan supaya terbebas dari tugas jaga malam. Ketua adat jadi salah tingkah ketika tetangga samping rumahnya mengucapkan kalimat sindiran. Mudah-mudahan beneran ya, tapi kalau bisa jangan keseringan. Biasanya beneran kejadian loh. Banyak yang mati mendadak karena sakit perut. Tapi kalau ketua kita ini gak mungkin bohong. Lihat saja matanya, sampai merah nahan sakit. Masih mampu aku nahan sakit kalau hanya kawan kan berjaga di sini, balas ketua adat. Jawaban yang memuaskan hati para warga. Mereka seakan sengaja membuat ketua adat tidak berkutik. Tidak mau ketakutan seorang diri, ketua adat langsung menyebut 2 nama lainnya, yaitu Bapak dan Paman Simin. Aku tidak mau tahu, kalian harus ikut berjaga di sini nanti malam. Paman Simin langsung menelan ludah. Tatapannya berubah sayu seolah memohon untuk jangan melibatkannya. Tapi ketua adat pura-pura tidak melihat. Kebiasaan tua bangka itu selalu memilihku di saat-saat seperti ini, bisiknya pada Bapak. Nanti jangan jauh-jauh dari tua bangka itu. Jadi kalau ada apa-apa, dia tetap kebaikan sialnya, lanjut Simin. Pada pukul 7 malam, warga yang melayat pun bubar, kembali ke rumah masing-masing. Begitu pula dengan ketua adat, Bapak dan Paman Simin. Setengah jam kemudian mereka datang lagi ke rumah duka untuk menemani keluarga inti berjaga. Ketika itu cuaca sudah menunjukkan tanda-tanda akan turun hujan. Mereka semakin ragu untuk tetap berada di rumah itu. Bagaikan pengantin baru, mereka sengaja duduk berdekatan, memilih posisi paling pojok yang jauh dari jenazah. Minum Paman, kata Tumi seraya meletakkan teko teh di tengah mereka.
Iya. Jangan di pojok situ paman, atapnya bocor. Geser ke sebelah sini saja. Takutnya nanti hujan, rembes di atas itu. Lanjut Tumi, menunjuk posisi kosong di depan dapur. Mereka pun pindah tempat duduk, tapi di posisi itu Malam menghadap lurus ke posisi jenazah. Sekitar pukul 7:30 malam hujan pun turun dengan deras, disertai angin kencang dan gemuruh guntur. Jangan tidur ya nak, gak aman kalau cuaca buruk seperti ini, ucap Mama seraya menyiapkan senter, lalu menyiapkan ember untuk menampung air hujan. Seperti itulah kondisi rumah kami. Rumah gantung yang sudah dihuni puluhan tahun ini tidak cukup kuat menahan tiupan angin yang kencang. Kami selalu berkumpul di ruang tamu jika cuaca buruk seperti ini, supaya bisa langsung lari dan melompat keluar jika hal buruk terjadi. Sebelum berangkat tadi, Bapak sudah mengingatkan Mama, kalau bisa jangan tidur awal. Khawatir cuaca buruk malam nanti. Malam semakin larut, angin semakin mereda, namun hujan tetap berlanjut. Kami pun bergegas masuk ke lambu. Sekitar pukul 2 malam aku terbangun. Kudengar ada yang datang dan mengetuk pintu. Kupikir Bapak. Pak, teriakku dari kelambu. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara ketukan yang tidak berhenti dari tadi. Ada apa? Tanya Mama. Ada yang datang, tapi aku panggil nggak ada yang nyaut. Mungkin bapakmu, coba lihat sana, bawa senter. Mama menyodorkan senter. Sambil memanggil Bapak, aku melangkah menuju pintu. Tapi tetap tidak ada jawaban dari luar. Kok tumben banget Bapak jadi iseng? Ngetuk pintu tapi dipanggil gak nyaut. Akhirnya aku intip dari celah pintu. Mak, hantu mak, ada hantu mak. Aku langsung menjauh dari pintu. Saking kagetnya kaki dan tanganku langsung bergetar kesemutan dan kepala mendadak pusing. Tidak mampu berdiri, akhirnya aku terlentang di lantai. Kenapa? Loh nak, oh nak, kenapa nak ini? Nak, jawab Mama nak. Aku langsung muntah saat itu juga. Mak, hantu mak. Tangisku pecah. Di mana? Aku menunjuk ke celah pintu yang seukuran telunjuk orang dewasa. Tapi pandanganku ke arah sebaliknya. Aku takut melihat ke arah pintu. Udah, jangan nangis. Pak Mali nangis malam-malam. Tapi aku tidak peduli. Tangisku semakin menjadi-jadi, mengingat betapa mengerikan sosok tadi. Sosok nenek-nenek dengan rambut acak-acakan sedang menjilati cairan yang entah hitam atau merah, yang mengalir dari jari-jari tangannya. Jarak kami begitu dekat, hanya dibatasi sebilah papan di tengah kami. Baru kali itu aku melihat sosok yang begitu menyeramkan. Tidak bisa aku bayangkan jika saat itu sedang aku sendirian di rumah. Mungkin aku akan mati ketakutan. Akan tetapi ketika Mama menyorot celah pintu tadi dengan senter, nenek itu sudah pergi. Gak ada, yang kamu lihat tadi mungkin bayangan anjing. Bukan mak, kalaupun anjing palingan kelihatan ekornya. Jelas-jelas tadi ada kepala sama rambutnya. Tapi gak ada apa-apa di sana. Sudahlah, masuk ke lambu sana. Mampu bangun kan? Mampu. Puspa, tuntun kamu ke kamar. Pelan-pelan, nanti Mama nyusul. Baru saja kami masuk ke lambu, tiba-tiba ada suara dari balik dinding kamar. Disusul suara hembusan nafas berat. Aku dan adik-adik langsung menjerit, berhamburan keluar ke lambu. Mak, ada suara mak. Apalagi, ada apa? Ada suara mak, ada yang garuk-garuk dinding. Di mana? Di belakang kelambu sana mak. Mama lalu mengambil sapu lidi, kemudian dipukul ke dinding kamar. Pergi kau dari sini, serunya seraya memukul dinding dengan sapu beberapa kali. Terdengar suara kekeh dari arah halaman, yang kemudian disusul suara menyapu atap. Di sudut halaman rumah kami ada pohon rambutan, pinang dan mangga. Kami yakin suara itu berasal dari pohon rambutan, karena hanya dahan pohon itu yang menjulur panjang sampai ke atap rumah. Pergi kau, seru Mama mencoba mengusir sosok itu. Sesaat kemudian terdengar suara lolongan anjing, semakin lama semakin dekat. Syukurlah, akhirnya bantuan datang, ucap Mama seraya memanggil anjing dari dalam rumah. Benar saja itu suara kedua anjing peliharaan kami. Kedua anjing itu langsung menggonggong nyaring begitu keduanya sampai di halaman. Sudah, kita masuk ke lambu. Biarkan anjing-anjing itu yang mengusirnya. Ayo, ajak Mama menuntun kami ke kamar. Dari kamar kami mendengar anjing berlarian mengitari rumah, menggonggong nyaring seolah mereka sedang berburu. Sebenarnya kedua anjing itu jinak dan cukup pintar. Sejak memelihara kedua anjing itu, rumah kami terbilang aman. Biasanya ada saja yang diam dan berburu ayam di sekitar rumah kami.
Tapi entah siapa, banyak sekali ayam peliharaan bapak yang menghilang. Tidak jarang kami dikagetkan oleh suara tembakan saat malam hari. Tapi kali ini kedua anjing kami berburu makhluk yang berbeda dari sebelumnya. Sekitar 1 jam kemudian kedua anjing itu sudah kembali dari berburu. Sepasang anjing kami biasa tertidur di teras, tapi malam itu mereka berjaga di halaman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.